Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Hari ini mari kita melihat firman Tuhan tentang meningkatkan kerajaan Allah melalui kepemimpinan. Saudara, pemimpin adalah salah satu alat Tuhan yang Tuhan dapat pakai untuk meningkatkan kerajaan Allah. Dan mungkin ada banyak orang yang berkata, saya bukan pemimpin di gereja. Kepimpinan yang saya maksudkan di sini adalah bukan saja yang ada di dalam gereja, tetapi juga kepimpinan yang berada di luar. Maksudnya di rumah sebagai pemimpin keluarga, di tempat kerja sebagai pemimpin para pegawai-pegawai, atau mungkin di sekolah sebagai pemimpin-pemimpin yang diangkat sebagai pengawas dan sebagainya, juga adalah pemimpin. Dan ada juga pemimpin yang walaupun tidak punya jawatan, tetapi dia juga dapat mempengaruhi orang lain untuk mengikuti dia ketika dia berbicara atau mengarahkan sesuatu. Jadi ini adalah pemimpin-pemimpin yang saya percaya dipakai Tuhan untuk meningkatkan kerajaan Allah. Nah saudara, seperti yang sudah kita dengar pada minggu yang lalu tentang Musa, hari ini juga saya mau berbicara tentang Musa, bagaimana Musa yang adalah pemimpin yang diangkat oleh Tuhan kepada bangsa Israel, dapat kita lihat adalah juga pemimpin yang meningkatkan kerajaan Allah di generasi dia. Mengapa saya katakan? Karena pada waktu orang Israel keluar pada waktu Musa dipanggil oleh Tuhan sampai kepada mereka masuk ke tanah Kanaan, kemudian Saul menjadi raja, itu dikenali dengan kata teokrasi atau pemerintahan Allah atau raja Allah yang memerintah sebagai raja. Dan itulah mengapa saya membawa kita melihat melalui Musa supaya kita boleh memahami, boleh tahu bahwa rupanya kepemimpinan ini dapat meningkatkan kerajaan Allah. Nah, bagaimana supaya kepemimpinan ini dapat meningkatkan kerajaan Allah? Nah, saya membawa kita melihat kembali kepada Musa. Musa adalah seorang pribadi yang luar biasa. Ketika dia berada di istana Firaun, dia adalah dikenali sebagai anak putri Firaun, dan dia dididik dengan didikan Mesir, pelajaran orang-orang Mesir, dan pastinya mereka luar biasa, sehingga dia menjadi orang-orang yang terpandang, orang-orang yang memiliki jawatan yang sangat dipandang di negara Mesir pada waktu itu. Dan dia juga cukup senang pada waktu itu karena dia kerabat Firaun dan pastinya hidupnya mewah, saudara. Dan pada waktu itu dia membawa nama Firaun sebagai pemimpin kepada orang-orang yang ada di Mesir. Apa yang dia lakukan ialah dia mempertingkatkan atau memperbesarkan kerajaan Firaun. Dan hal itu dapat kita lihat ketika dia akhirnya keluar daripada Mesir, lari ke tanah atau ke padang gurun, bertemu dengan Yetro. Kita dapat melihat bagaimana Tuhan memanggil dia kembali. Tuhan memanggil dia untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, untuk membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir ke tanah perjanjian, tanah yang sudah dijanjikan. Dan kita dapat melihat di sini bahwa Musa mengalami sesuatu yang luar biasa, di mana pada mulanya dia sangat bersandarkan kepada Firaun. Dia sangat bersandarkan kepada kemewahannya. Dia sangat bersandarkan kepada kebijaksanaannya. Dia sangat bersandarkan kepada apa yang dia miliki. Tetapi dengan pengalaman-pengalaman yang dia alami, akhirnya memaksa dia untuk menyerah total kepada Allah, berserah sepenuhnya kepada Allah, hidupnya, masa depannya, dan akhirnya Tuhan yang mengutus dia kembali kepada bangsa Israel atau kembali ke Mesir dan membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir.
Di sini kita dapat melihat rupanya kerajaan Allah itu dapat ditingkatkan apabila seorang pemimpin membuat suatu penyerahan yang penuh di dalam hidupnya, dan itu menolong supaya kerajaan Allah dapat ditingkatkan. Dan kita dapat melihat di dalam kehidupan Musa sendiri. Saya percaya bahwa kalau dia masih di Mesir dan masih menjadi anak putri Firaun, apapun rancangan Allah, apapun kehendak Allah, kerajaan Allah yang Allah mau lakukan di tengah-tengah bangsa umat Israel, di tengah-tengah dunia ini tidak akan terjadi karena tiada penyerahan yang total, tiada penyerahan yang penuh. Ini yang berlaku, saudara. Dan saya percaya hari-hari ini bila kita memiliki hidup yang berserah penuh, pasti kerajaan Allah dapat ditingkatkan dalam hidup kita, dalam gereja kita, dalam masyarakat kita. Seperti firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 6:13, dia katakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, satu hal yang sangat penting di sini ialah serahkan seluruh hidupmu, tubuhmu, serahkan seluruhnya untuk Tuhan lakukan kehendaknya, sehingga kerajaan Allah ditingkatkan di dalam generasimu. Ini yang terjadi sebagai seorang pemimpin. Dan sebagai seorang yang mengikut pemimpin itu, sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Israel, apa yang mereka lakukan supaya kerajaan Allah dapat ditingkatkan, saudara? Nah, ketika mereka taat, ketika mereka tunduk menghormati kepada pemimpin mereka, itu Musa, mereka dapat melihat bagaimana kerajaan Allah itu akhirnya dapat terjadi. Ya, kita dapat lihat ketika mereka keluar daripada Mesir, akhirnya mereka menyeberang laut, kemudian mereka di padang gurun. Tuhan melatih mereka menjadi satu bangsa, satu kerajaan. Tetapi waktu itu belum dipanggil kerajaan karena belum ada tanah, belum ada tempat. Mereka dilatih untuk berada di bawah seorang pemimpin dan Allah yang memerintah. Dan akhirnya mereka menyeberang sungai Yordan, dan akhirnya mereka Tuhan menyerahkan semua tanah-tanah yang dijanjikan itu kepada bangsa-bangsa menurut keluarga mereka, suku mereka. Dan akhirnya mereka timbul satu kerajaan, terjadilah satu kerajaan yang luar biasa. Dan kita melihat apa yang terjadi seterusnya kepada bangsa Israel. Ini karena mereka harus tunduk dan taat kepada pemimpin-pemimpin mereka, seperti Musa, seperti Yosua, dan seperti nabi-nabi yang ada, hakim-hakim yang ada. Mereka harus tunduk dan taat menghormati mereka. Nah, ini yang terjadi, saudara. Kalau kita melihat lagi di dalam Ibrani pasal 13 ayat 17 mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Nah, saudara, suatu hal yang sangat perlu bagi umat Israel pada waktu Musa ini ialah mereka taat kepada Musa. Ketika mereka taat, ketika mereka tunduk, ketika mereka menghormati, maka Allah dapat melakukan banyak perkara di dalam hidup mereka. Allah dapat membawa mereka daripada Mesir, bawa mereka dengan tangan yang kuat, kata firman Tuhan. Tangan yang hebat, yang luar biasa, yang walaupun Firaun begitu mengeraskan hatinya, tetapi Tuhan membuatkan Firaun tertunduk kepada Tuhan sendiri, di mana dia dapat menyaksikan 10 tulah yang mereka terima, bangsa Mesir yang terima itu. Mereka akhirnya membebaskan orang Israel, mengizinkan mereka keluar daripada Mesir. Tuhan melakukan
bila seorang pemimpin berserah penuh. Tuhan melakukan bila umatnya berserah penuh kepada Tuhan dengan tunduk dan taat serta menghormati pemimpin yang berserah penuh. Ini yang terjadi, saudara, ketika kita melihat bangsa Israel dan Musa sendiri. Nah, apa akibatnya, saudara? Apabila kita membuat satu penyerahan yang penuh secara total ini, penyerahan total ini, saudara. Nah, firman Tuhan juga berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 3, 8 dan 10, dia katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang-orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Melalui ayat-ayat ini, saudara, kita dapat melihat bagaimana umat Israel sendiri, saudara, bagaimana Musa sendiri, ketika mereka berserah penuh kepada Tuhan, mereka tunduk dan taat kepada pemimpin mereka. Apa yang terjadi, saudara? Mereka memiliki hati yang rindu, hati yang haus akan Allah. Mereka mulai memiliki usaha untuk hidup damai dengan semua orang, mengejar kekudusan. Ini yang terjadi kepada bangsa Israel. Mereka coba hidup benar di hadapan Allah, sehingga mereka berjalan dengan kehendak Tuhan. Meskipun kita melihat beberapa kali mereka memberontak, beberapa kali mereka bersungut-sungut. Itu bukan karena apa, saudara? Karena tekanan yang mereka hadapi, keadaan yang mereka alami membuatkan mereka menjadi bersungut-sungut. Mereka memberontak. Tetapi ketika mereka kembali berserah penuh, tunduk kepada Musa, hormati Musa, apa yang terjadi, saudara? Mereka akhirnya melihat sesuatu yang terjadi. Di mana mereka melihat ketika mereka berada dalam keadaan yang terdesak, di kiri kanan mereka gunung yang tinggi, di belakang mereka tentara Israel, Mesir, tentara Firaun yang mengejar, yang meruju kepada mereka. Di depan mereka laut yang terbentang luas. Mereka tidak tahu apa yang mau terjadi. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak tahu di mana untuk mencari pertolongan. Tetapi akhirnya Musa mencari Tuhan dan berserah penuh. Akhirnya umat Israel, walaupun hati mereka memberontak, terdesak dan sebagainya, tetapi akhirnya mereka melihat bagaimana Musa yang berserah penuh, yang taat, tunduk kepada Allah. Akhirnya laut yang terbentang luas terbelah dua, dan akhirnya mereka melalui laut itu, saudara. Mungkin dalam hidupmu, mungkin dalam pekerjaanmu, mungkin di dalam engkau memimpin, saudara, engkau mengalami seperti yang dialami oleh Musa. Ketika engkau berjalan di dalam di hari-hari, engkau seperti orang Israel, orang Musa sendiri yang berjalan di padang gurun, akhirnya yang kepanasan, yang haus, akhirnya bertemu dengan air yang diharapkan dapat diminum, tapi apa yang terjadi adalah pahit. Tetapi ketika engkau berserah penuh, ketika engkau tunduk dan taat, saudara, apa yang terjadi? Air yang pahit akan menjadi manis. Saya percaya, saudara, ketika kita berserah penuh, ketika kita tunduk kepada Allah, ketika kita tunduk kepada pemimpin kita, ketika kita taat dan menghormati mereka, apa yang terjadi, saudara? Apapun yang pahit di dalam hidupmu akan menjadi manis seperti madu. Engkau akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Engkau akan mengalami Tuhan sendiri. Di mana Musa sendiri ketika dia berserah penuh kepada Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Ketika dia keluar daripada Mesir ke padang gurun, ketika dia tidak punya apa-apa, pada waktu itu Tuhan membawa dia bertemu dengan Tuhan di semak belukar yang terbakar. Mujizat terjadi, sesuatu yang besar terjadi, sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan, yang tidak pernah dia bayangkan, tetapi dia mengalami Tuhan ketika dia berserah penuh. Sedemikian juga orang-orang Israel, mereka dapat melihat ketika berjalan di padang gurun yang panas itu, tetapi karena mereka berserah penuh, ada tiang awan
yang melindungi mereka dari panas terik. Ketika mereka berjalan di tengah-tengah atau tidur atau diam di tengah malam, di tengah-tengah keadaan yang begitu gelap, di tengah-tengah keadaan yang begitu berbahaya karena binatang-binatang buas, tetapi karena mereka berserah penuh, mereka tunduk dan taat kepada Tuhan dan kepada pemimpin mereka, apa yang terjadi saudara? Mereka melihat tiang api yang begitu besar, yang begitu terang, menerangi mereka, membuatkan kegelapan tidak dapat menguasai keadaan mereka, membuatkan binatang-binatang buas tidak berani dekat kepada mereka, karena ada tiang api, yaitu Allah sendiri yang melindungi mereka. Ini yang terjadi saudara ketika kita berserah penuh, ketika kita tunduk dan taat kepada Tuhan dan kepada pemimpin kita. Malah apa yang terjadi saudara, kita dapat melihat di dalam firman Tuhan ketika Musa berada di padang gurun saudara, mereka mengalami musuh-musuh mereka coba untuk menyerang mereka, merampas segala apa yang mereka ada saudara. Tetapi ketika Tuhan berada bersama-sama dengan mereka, ketika Musa mengangkat tangannya saudara, dibantu oleh Hur dan satu lagi orang yang mengangkat tangan itu, akhirnya apa yang terjadi saudara? Mereka menang atas musuh mereka yang menyerang mereka. Mengapa saudara? Karena ketika kita berserah penuh, ketika kita tunduk, taat, dan menghormati Tuhan dan pemimpin kita, di saat itu Allah memerintah. Di saat itu Allah bekerja. Di saat itu Allah akan melakukan kehendaknya. Dia akan membebaskan kita, Dia akan menolong kita, Dia akan menjagai kita. Walaupun kita hampir tergeletak saudara, kita hampir tertiarap, tetapi Tuhan akan bangkitkan kita kembali. Seperti mana bangsa Israel, seperti mana Musa mengalami pertolongan Tuhan, dan ada kemenangan, ada kesuksesan di dalam perjalanan hidup mereka. Saya yakin dan percaya saudara, apalagi kita pada hari-hari ini, di saat kita mengalami pandemik, di saat kita mengalami goncangan ekonomi, di saat kita yang mungkin sedang dalam keadaan yang sakit, di saat kita mungkin dalam keadaan yang tidak tahu apa yang kita mau lakukan, di saat kita yang sedang mengalami keadaan-keadaan yang tidak dapat kita bayangkan dan pikirkan, tunduklah saudara kepada Tuhan, taatlah kepada Tuhan, berserah penuhlah kepada Tuhan. Dengarkanlah pemimpinmu, hormatilah mereka, taatlah kepada mereka. Di saat itu saudara, ada kelepasan yang akan terjadi di dalam hidupmu, karena kerajaan Allah telah ditingkatkan di dalam hidupmu. Saya berdoa supaya setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini akan mengalami sesuatu perubahan yang luar biasa, akan mengalami sesuatu yang saya percaya akan membuka mata kita, membuka hati kita, melihat bagaimana hidup kita yang mungkin sebagai pemimpin di dalam gereja, yang mungkin sebagai pemimpin di masyarakat, di tempat kerja kita, di rumah kita, atau mungkin adalah seorang jemaat atau orang yang punya pemimpin yang berserah penuh. Pasti Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam hidupmu. Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini, berkati anak-anak-Mu di mana saja berada. Saya berdoa Tuhan, biarlah berkat-Mu melimpah di dalam hidup mereka secara jasmani dan rohani, terlindung daripada sakit penyakit, daripada COVID-19. Mereka dapat berjalan di atas segala ekonomi yang berat dan dapat menang atas segala pencobaan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu, kasih karunia-Mu akan dilimpahkan di dalam hidup mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapa, hamba berhenti berbicara, tetapi biarlah firman-Mu
biarlah melalui Roh Kudus-Mu, firman-Mu terus berbicara di dalam setiap hidup kami. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin.